Beli properti di Malaysia nggak bakal untung. Capek deh. Beli properti di Malaysia nggak bakal untung. Capek deh. Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Ya, karena main properti harus tahu sebetulnya what's going on di tempat yang kita mau menanamkan investasi. Properti itu penting gitu. Betul. Again, kembali lagi bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert di podcast channel Well Estate International bersama dengan founder dan co-founder Well Estate International, Ciste dan Halinstead. Hai. How are you? Baik. Oke, kelanjutan daripada podcast hari ini, saya mau bertanya sebenarnya apa sih pandangan dari market? Bukan itu sebenarnya mau ngomong. Udah ulang ya. Ada pandangan dari market kalau beli properti di Malaysia itu bocuan, nggak bakal untung, Ya. bikin pusing dong. Nah, kira-kira ada tanggapan nggak dari Aceh Steffi ataupun Pak Winston mengenai cara pandang dari market tersebut yang mengatakan kalau beli kalau beli Malaysia itu nggak bakal cuan deh? Ya. Oke, mungkin sebelum saya masuk dari Steffi mungkin bisa kasih satu insight dulu. Karena Steffi kan lebih banyak tahu tentang Malaysia lah, apa yang terjadi di Malaysia. Karena main properti harus tahu sebetulnya what's going on di tempat yang kita mau menanamkan investasi. Properti itu penting gitu. Betul, Ya. betul. Silakan. Dan memang kelihatannya kalau dari market Indonesia ya, mereka beli properti di luar negeri itu mereka selalu melakukan based on, oh dia beli properti di sini, aku juga mau ikutan Latah. betul, betul. Bener banget. Jadi Ya. sebenarnya dimanapun kalau kita beli properti di mana, di Indonesia pun atau di negara manapun ya, yang namanya beli properti itu pasti ada yang namanya resiko. Betul. Ya, whether resikonya besar, kecil, medium, it depends on our research gitu. Jadi sebelum beli properti itu, kalau sebagai pemula misalnya ya, memang menurut saya ada 3 yang paling penting ya. Satu itu adalah pasti lokasi. Yes. Ya, surrounding. Karena dari lokasi, surrounding, kita akan bisa tahu, kita akan bisa membaca, oh kedepannya lokasi ini prospeknya seperti apa, gitu. Bukan cuman kita bilang, oh lokasi ini deket misalnya, contoh ya, deket sama Singapura, bagus. But belum tentu itu akan membawakan hasil. Betul sekali. Ya, betul sekali. itu satu yang paling penting loh. Kalau kita menjadi investor itu ya, lokasi, walaupun lokasinya deket apapun lah ya, tetap kita harus bisa membaca atau mempelajari lokasi ini sendiri, surroundingnya apa, amenities-nya itu apa, itu satu. Kedua, harga pasar. Ya, jadi market research tentang harga pasar itu sangat penting. Ya, karena dari harga pasar ini kita akan melihat peluang peningkatan dari harga properti itu sendiri. Ya, ketiga, lastly, pengembang, seller, ya, Betul atau developer. The developer ya. Ya. Jadi kalau sebagai investor pemula mau coba investasi di luar negeri, ini adalah 3 paduan yang sangat penting. Ya, jadi jangan ikut orang, oh dia beli di sini, katanya bagus, saya juga mau beli. It doesn't work that way. Apalagi kita berinvestasi ya, it doesn't work that way. Jadi kalau pandangan masyarakat itu tentang beli properti di Malaysia itu, oh bocuan ngomongnya ya. Iya, betul sekali. Itu kan menurut analisa market Betul. dari pasar. Katanya ngapain lo beli Betul. jauh-jauh ke Malaysia, nggak bakal ada untung lah. Iya. Ya, jadi sebetulnya gini, yang disampaikan Steffi tadi sangat benar. Betul. Selalu properti ngomongnya 3 hal itu semua. Cuma celakanya sangat tergantung juga siapa yang jualan. Betul. Ya kan?
Iya. Jadi kadang-kadang yang menjual ini karena ada kepentingan tertentu, mungkin karena fokusnya, wah diiming-imingin, pokoknya lu jual gua punya project deh, gua kasih lu fee paling gede deh gitu kan. Ya sudah, mati-matian pokoknya 3 ini dikemas, satu ini paling baik lah gitu kan. So you jump, I jump lah gitu. Ya kira-kira begitulah ya kan. Akhirnya keluarlah istilah latah kan di Indonesia kan. Dia kumpulin teman-teman, ada 2-3 orang beli, rame-rame ikut beli gitu kan. Kenapa? Karena gampang, lokasi bagus. Apa itu lokasi bagus, ya kan? Subjektif gitu kan Yang ya. Very kedua, subjective. Iya, yang very kedua, subjektif. murah loh ini. Apa itu murah gitu kan? Nah, ini yang perlu kita telaah lebih jauh. Nah, sebetulnya properti kita bicara siklus. Di mana saja. Betul. Mau satu dunia, properti itu selalu bicaranya siklus. Properti ini adalah industri yang paling padat karya, Betul. paling padat capital. Betul. Ya, karena dia padat karya dan padat capital, maka sangat terpengaruh juga pergolakan-pergolakan ekonomi. Betul. Ya kan? Jadi mau tidak mau pasti ada yang namanya momentum. Iya. Biasanya sebagai praktisi, karena kami juga praktisi, jadi kita bukan hanya konsultan, tapi kami juga praktisi, karena kami juga mendevelop beberapa area gitu ya. Jadi sebagai praktisi, kita melihat momentum properti itu selalu berkelipatan 8 tahun, 8 tahun, 8 tahun. Iya. Contoh, kalau kita beralih pada masa-masa lalu, di era-era lalu, 2004 adalah masa-masa yang paling bagus untuk kita berbelanja properti. Itu adalah masa timing yang paling bagus, nilai properti juga paling bagus, investasi di sana merem pasti untung. Lipat kali 8, tambah 8, 2012. Betul ya? Di Indonesia saya rasa juga sama. 2012 itu ada momentum paling bagus. Sebetulnya 2020 itu momentum paling bagus. Sayangnya dihantam COVID. Betul Gitu kan? sekali. Nah, di tengah, jadi grafik properti itu, dia akan naik kencang, di tengah-tengah dia stop. Menunggu momentum. Begitu momentum masuk, dia naik lagi. Itu properti. Tidak akan ada sederet ukur begitu. Makanya tadi Steffi ngomong benar, ada resiko. Betul. Resiko tengah inilah yang harus ada yang bisa ceritakan gitu. Apa yang terjadi resiko tengah itu? That's Kenapa? why kita Ya. butuh well estate. Betul. Dan kapan resiko Sebenarnya. tengah ini bisa naik? Nah, itu perlu dijelaskan. Contoh tadi sampaikan Steffi. Ada orang, saya juga ada teman, dia beli nih, bro, gua udah beli ini, saya udah beli Johor segala macam, sekian tahun lalu segala macam ya. Wah, bocor tuh bro. Sewain juga susah. Kalau ada pun harganya juga, aduh pia-piaan lah harga lah gitu kan. Mulai dari harga steak turun sampai harga benar-benar dari pia kacang hijau gitu. Susah gitu kan. Mau jual lagi juga nggak gampang juga. Padahal Johor semua orang ngomong bagus bro. Dekat Singapura, tinggal nyebrang gitu kan. Gini, kita mesti lihat lagi yang tadi Steffi ngomong benar. Lokasi penting, tapi bukan hanya lokasinya. What's in the lokasi area? Surrounding-nya itu Surrounding area apa is sih? also the most important Yes. thing. Betul. Not only the location, Apa itu ya. surrounding area? Lu kan gua udah lihat bro katanya. Surrounding area gua Singapura loh. Loh bukan itu. Surrounding area itu artinya lokasi itu ada rencana apa sih yang Iya. bisa membuat dia mendongkrak posisi lahan itu, area itu menjadi punya value lebih. Betul. Kalau kita bicara berapa tahun lalu, apa yang ada di situ? Ada cuma jembatan connecting Singapura dan Iya. Malaysia, which is ke Johor. Dan kita sama-sama tahu connecting ini untuk menjabatani mereka yang sudah ngap di Singapura, dengan kekuatan ekonomi juga sudah ngap juga, kemampuan juga ngap, akhirnya mesti pindah kan, cari yang lebih affordable kan. Nah kalau udah pindah cari yang affordable, logika mengatakan, yang beli pasti yang ngap juga kan. Yang sewa juga pasti yang ngap Ngap juga juga. kan. Betul. So, what do you expect dengan yang sewa ngap ini menjadi ngap kali 2, ngap kali 3 gitu ya? Cannot dong, gitu Iya. kan? Dan belum ada rencana apa-apa di situ. Different thing dengan Johor masa sekarang, masa Betul. sini. Masa kini Johor itu punya perencanaan yang begitu masif dan sudah ongoing. That's different. Gitu. Betul. Nah, inilah kita bicara lokasi itu bagus. Jadi, sometimes kalau orang bicara, gua bocor nih investasi di somewhere gitu. Nggak hanya bicara Malaysia lah, somewhere gitu. Karena mungkin membaca rencana pengembangan, membaca resiko di tengah-tengah, membaca peluang yang tadi Steffi ngomong, ada peningkatan harga market segala macam, dia tidak membaca itu. Dia cuma membaca yang sekarang. Trennya lari ke situ. Iya. Hati-hati. Betul. Ya, hati-hati. Kita bicara tren ini hati-hati. Karena tren ini bisa menjebak. Tren ini ada di ambang tengah. Betul. Bisa dia naik, bisa tiba-tiba Bisa dia turun. Iya. Tren itu ada di situ. Yang bisa membuat dia naik ada kita membaca rencana potensinya kemana. Nah, Nah, itu. tentunya setahu saya kalau let's say ya customer Indonesia yang beli langsung ke sana pasti mereka kan tidak bisa baca karena cuma Betul. latah doang. Betul. Nah, Exactly. tentunya dengan adanya well estate yang membantu para customer Indonesia mau berinvestasi di Malaysia
itu merupakan poin penting Betul. kalau misalnya mereka mau beli, benar ya? Betul, betul sekali. Contoh aja kayak di Indonesia lah, simple. Nggak usah terlalu jauh ke Malaysia, di Indonesia aja. Banyak proyek yang kelihatannya lokasinya bagus. Semua ikut-ikutan masuk. Kenapa? Nempel jalan tol. Betul, bagus. Kelihatan itu dari jalan tol. Betul, bagus. Pertanyaannya seringkali orang lupa. Begitu mau akses ke lokasi itu, exit tolnya aja mungkin nun jauh ke sana tuh. Nggak tahu berapa kilo, pakai muter-muter segala macam pula. Kena forbidden pula, kena one way pula gitu kan. Ada juga yang gampang masuk, mau keluarnya susah. Begitu udah masuk, mau keluar, waduh, diajak keliling dulu tuh untuk keluar tuh. Nah, akhirnya value-nya kan nggak bisa naik. Nah, contoh seperti itu. Jadi disinilah well estate muncul. Kita membuat satu kajian, membuat satu laporan analisa per part, per bagian, per area. Betul. Nah, itu yang Ya. kita lakukan. Ya. Oke, itulah gunanya well estate ya. Benar-benar seru Ya. banget. Jadi udah pasti nggak mungkin bocuan karena fungsi dari well estate ini benar-benar maksimal. Betul. Bukan cuma sekedar kasih lihat, Jualan, iya. ya kasih Ya. lihat, Bukan. beli ya, nggak beli Ya udah, ya gitu udah. kan. Tapi No. ini benar-benar dikasih informasi yang jelas, unit A, unit B, properti A, properti B, bahkan Betul. sampai Sampai ke resiko. lokasi. Kita Ke sampaikan resiko. juga. Dan kita berani ngomong bahwa kalau ini trendingnya lari ke sana, tapi hati-hati ya. Ini ada resiko nih. Betul. You masuk di sini, you maybe bisa main dengan short term. Tapi once you simpan lebih lama, mungkin beresiko. Ada juga tempat tertentu yang sebetulnya ini promising banget. You need to keep it quite long term. Ada juga seperti itu. Ya. Jadi kita akan baca itu. Kita akan lampirkan laporan seperti itu kepada para klien. Gitu. very Ya. interesting. Semakin hari, semakin semakin minggu podcast kok gue jadi lupa. Bukan itu sih mau gue ngomong. Semakin episode, bukan ya. Salah. Dari episode ke episode. Oh itu Ya. bakal dipakai nih nanti nih gue. Sombong amat. Dari episode ke episode semakin masuk ke dalam dari satu episode ke episode lain, well estate itu semakin mengupas tuntas kalau misalnya mau berinvestasi di Malaysia. Makanya gunanya well estate itu ada. Tanya Malaysia, tanya Tanya well real estate. estate. Bersama dengan saya, Merena Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Sampai ketemu.